Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 kembali bermasalah. Orang tua murid mengeluhkan kesulitan mendaftarkan putra-putrinya hingga memaksa Pemprov DKI menghentikan sementara proses tersebut. Server PPDB DKI bahkan sempat down karena tidak mampu menampung pendaftaran peserta didik baru. Masalah penerimaan peserta didik baru selalu terulang setiap tahunnya dan menjadi persoalan klasik yang tidak kunjung terselesaikan. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan Zoom Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selamat sore Pak Wagub. Selamat sore Mbak Nana. Dan juri semuanya bicara juri bicara Forum Orang Tua Murid SMP Dewi Julia. Selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore. Oke. Pak Riza. Assalamualaikum. Oke, sebelum ke Pak Wagub sebelum ke Pak Wagub saya mau ke Ibu Dewi terlebih dahulu agar kita semua bisa mendengarkan curhatan ataupun keluh kesah para orang tua murid ya. Ibu Dewi, apa yang bisa Anda ceritakan dari keluhan dan juga pengalaman para orang tua murid yang kemudian kesulitan mengakses pendaftaran PPDB, Ibu? Iya. Assalamualaikum. Untuk tahun ini kebetulan tahun kemarin juga anak mendaftar untuk dari SMA dan tahun ini juga dari SMP ke SMA. Saya melihat sih untuk tahun ini sudah lebih baik ya daripada tahun kemarin. Mungkin karena ada beberapa perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh hal ini Pemprov DKI. Hanya saja ada beberapa catatan yang kalau boleh saya sampaikan. Yang pertama mengenai unggahan, saya mau mengunggah data di PPDB itu servernya memang nggak masuk-masuk. Jadi beberapa teman-teman kami memang mengeluh kesulitan untuk masuk ke server. Dan juga pada saat kita mengunggah data juga itu selalu error, beberapa kali error. Tetapi hari ini kelihatannya sudah bisa, beberapa teman-teman sudah bisa masuk. Semalam juga kita coba, itu sudah masuk beberapa. Jadi saya melihatnya kesulitannya karena berbarengan. Kemarin itu pagi-pagi semua berbarengan masuk. Dan kalau nggak salah SMP, SMA, dan SMK itu sama ya pendaftarannya untuk mulai dari tanggal 7 ini. Saya rasa sih itu, Bu. Oke, Ibu Dewi, apakah kemudian para orang tua murid pada saat kesulitan untuk mendaftarkan kemudian berusaha untuk menghubungi call center yang sudah disediakan dan apakah kemudian call center itu bisa diakses? Iya, kalau kami orang tua murid berusaha, kalau memang sudah ada arahan dari sekolah untuk menuju ke sekolah terdekat, kita coba ke sekolah yang terdekat kalau memang ada kesulitan. Tapi ya coba koordinator, karena kebetulan memang ada grup dan juga dari beberapa sekolah juga memang sudah membentuk grup-grup orang tua murid sehingga kalau ada kesulitan nanti ada di guru-guru itu membantu sih. Oke, itu tadi curahan hati dari salah satu perwakilan orang tua murid. Saya ingin langsung tanya kepada Pak Wagub. Pak Wagub, Anda sebelumnya mengatakan bahwa PPDB tahun ini hanya sedikit terkendala masalah teknis. Kenyataannya tidak sedikit orang tua murid yang salah satunya tadi yang disampaikan oleh Ibu Julia ataupun Ibu Dewi mengeluh kesulitan mendaftar secara online. Kemudian bagaimana jawaban dari Pemprov DKI ini? Bukan hanya sedikit masalahnya Pak Wagub. Ya, memang sempat ada kendala teknis ya, server kami karena banyaknya yang masuk, sehingga ada penumpukan. Terus kami perbaiki dan Pak Gubernur tadi juga langsung rapat dengan Dirut Telkom untuk mencari solusi diskusi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil dan melakukan evaluasi agar tidak salah. Dan alhamdulillah sudah selesai. Jadi kalau mau jujur ya, berdasarkan cut off 8 Juni tadi jam 15.30, saya tampung untuk jenjang SD itu 91.616, jenjang SMP 71.129, jenjang SMA SMK itu 49.467. Total daya tampung untuk negeri itu total seluruhnya 212. Sementara yang sudah mendaftar sampai jam setengah 4 tadi untuk D 47.486, SMP 78.444, dan SMA dan SMK 93.107. Totalnya dari semua jenjang kalau negeri 219
37. Jadi sudah melebihi dari daya tampung yang 212.212. Jadi Mbak Nana, ada kendala sedikit, bermaksud mengecilkan kendala, tentu setiap kendala kita akan terus evaluasi, kita perbaiki. Ini masalah klasik di mana-mana, ini kalau sudah hubungan dengan IT, server, sama juga kalau kita di KPU, orang ingin melihat situs dan sebagainya, melihat hasil, juga dalam pendaftaran-pendaftaran lainnya, memang sering terjadi kendala. Tapi bisa diatasi dengan cepat, hanya hitungan jam kita atasi. Dan faktanya sekarang bahwa total yang mendaftar di semua jenjang sudah melebihi daya tampung. Perkirakan bisa mencapai 300.000 yang mendaftar. Oke, baik. Jadi sekali lagi, sekalipun ada kendala sedikit sudah tidak berarti dan sudah bisa diatasi. Oke. Oke, Pak Wagub, tadi Anda mengatakan salah satu yang menjadi masalah klasik adalah soal server begitu ya, dan server PPDB ini kemarin sempat down karena kewalahan. Kenapa kemudian ini tidak diantisipasi sistem IT-nya dengan anggaran yang sangat besar di DKI, Pak Wagub? Ya, memang kalau bicara server, akhirnya bicara teknologi, bicara pembiayaan. Tidak bisa semua, Mbak Nana, harus kita beli dengan anggaran yang besar. Sekalipun memang DKI memiliki anggaran yang cukup besar, mungkin dibandingkan beberapa provinsi umumnya Indonesia, tapi alokasi kami juga banyak untuk yang lain. Masa untuk server saja kita harus alokasikan yang besar, sementara banyak kebutuhannya. Lebih baik kita bersabar sedikit, mungkin ada kendala, tapi yang penting capai, dan anggaran tidak mesti harus dihabiskan untuk menyelesaikan masalah server, di masalah-masalah lain ada juga yang tidak kalah penting. Jadi sekali lagi anggaran yang besar DKI itu sudah kami atur, kami peruntukkan bagi semua kepentingan agar terbagi rata dan adil. Jangan sampai anggaran itu hanya diperuntukkan oleh kepentingan 1-2 alat umpamanya atau server, tapi kepentingan lain nanti tertinggal. Jadi sekali lagi tidak ada masalah dan kita bekerjasama dengan Telkom dan lainnya. Alhamdulillah. Ya, ya. Oke, Pak Wagub, tadi disampaikan oleh Ibu Dewi salah satu yang menyebabkan server itu down ataupun kesulitan untuk mendaftarkan karena semuanya itu dilakukan serentak pendaftarannya. Kenapa kemudian sejak awal Pemprov DKI ataupun distrik tidak membagi ataupun membuat pembagian waktu pendaftaran? Sehingga kalau misalnya ada mekanisme pembagian waktu pendaftaran, server itu tidak akan down, Pak. Kenapa itu kemudian tidak didesain seperti itu? Ya, sejujurnya kalau pembagian sudah diatur, Mbak Nana, ya. Jadi sudah diatur pembagiannya. Ya, kalau kita lihat itu kan bisa dalam waktu cepat kita sudah melampaui dari daya tampung. Sebenarnya sudah ada diatur pembagiannya, jadwalnya. Jadi kalau kita melihat jadwal di sini dari PAUD, SLB, PKBM, SD, semua jadwalnya sudah diatur, berbeda-beda. Dan begitu juga SMP, SMA, mulai dari jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur donasi, jalur pindah tugas sebagai orang tua atau anak guru juga diatur. Semuanya berbeda ya jadwalnya. Jadi sekali lagi sudah ada pengaturan, tapi ini memang di awal ini penumpukan yang cukup, karena semua ingin melakukan di hari yang sama, di jam yang sama. Demikian sudah diperhitungkan, bisa diatasi dan tidak ada kendala yang berarti. Buktinya, sampai tadi jam 3:30 sore sudah melebihi dari daya tampung yang kita miliki bagi yang mendaftar. Dan diperkirakan nanti bisa mencapai sampai 300.000. Ini kita buka sampai dengan tanggal 10. Oke, tadi karena Pak Wagub sudah menyebutkan soal aturan zonasi, kemudian jalur prestasi, saya ingin tanya ke Ibu Dewi. Ibu Dewi sebagai perwakilan dari orang tua murid, apakah kemudian orang tua murid sudah mendapatkan sosialisasi yang masif soal perubahan aturan PPDB DKI, seperti aturan zonasi yang berubah, kemudian soal jalur prestasi juga, karena ternyata kalau kami baca beberapa keluhan dari orang tua, mereka tidak mendapatkan sosialisasi yang masif, karena Pemprov DKI hanya melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga webinar. Apakah itu juga dikeluhkan oleh para orang tua murid, Ibu Dewi? Iya, kalau untuk tahun ini saya nggak melihat ada keluhan yang cukup serius untuk donasi ya Bu. Terus terang kalau tahun lalu memang karena informasinya terlalu mendadak sehingga menyebabkan orang tua memang kebingungan dan ada beberapa perubahan yang dilakukan secara mendadak. Tapi tahun ini memang kami sudah dapatkan sosialisasi juga dari sekolah mengenai zonasi dan sebagainya. Jadi saya nggak melihat bahwa itu menjadi satu kendala yang utama.
memang hanya kendalanya itu memang lebih ke pada saat mau masuk ke server itu down. Lalu ada beberapa yang sekarang itu kan ada sistem baru yang diterapkan. Jadi ada penilaian prestasi itu tidak hanya dari akademis, tetapi juga ada prestasi akademis. Seperti misalnya anak ya pernah di office itu mendapatkan poin tertentu, dan juga anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang dan sebagainya itu mendapatkan poin juga. Nah, saya merasa memang di poin-poin tersebut yang sosialisasinya agak kurang aja. Oke, Pak Wagub. Banyak orang tua murid yang sebetulnya anaknya berprestasi dan akhirnya baru tahu belakangan bahwa itu bisa dimasukkan sebagai faktor untuk menambah nilai mereka. Tapi keseluruhan saya sih melihat secara zonasi sudah baik nih, Mbak Nana. Oke, baik Pak Wagub, bagaimana menjawab tadi keluhan salah satunya adalah soal perubahan sistem jalur prestasi, ada perubahan yang semestinya disosialisasikan dengan sangat masif kepada para orang tua murid, tapi tampaknya soal jalur prestasi ini belum tersosialisasi dengan baik. Bagaimana jawaban Anda? Ya, sebetulnya Mbak Nana dan pemirsa CNN yang baik yang kami hormati, berdasarkan pengalaman tahun lalu, sekalipun tahun lalu sempat terjadi dialog, diskusi yang cukup panjang, di hasil perubahan kami menerapkan PPDB, mengatur jalur prestasi, afirmasi, jalur dan lain-lain, alhamdulillah menghasilkan satu formula yang sangat baik. Kami ingin bahwa semua sekolah dapat menerima siswa yang beragam. Kami ingin menghilangkan unggulan. Kami ingin semua sekolah menjadi sekolah unggulan, bukan 1-2 saja sekolah unggulan. Kami ingin semua jadi sekolah yang baik. Dan kami ingin semua merata, heterogen dari berbagai kelompok. Kemudian alhamdulillah di tahun ini juga berdasarkan pengalaman kita perbaiki terus, dan alhamdulillah tahun ini menjadi lebih baik lagi terkait pembagian jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur donasi, dan jalur pindah guru. Termasuk sosialisasinya Mbak Nana, baik jauh-jauh sudah kami sampaikan melalui webinar, di online, ya, fisik dan sebagainya. Dan alhamdulillah cukup terus sosialisasi baik. Dan umumnya para orang tua dan anak-anak juga sangat proaktif. Mereka paham betul bahwa sekolah adalah menjadi kebutuhan yang penting, apalagi ingin masuk di negeri, di sekolah-sekolah favorit sesuai dengan minatnya, sesuai dengan lingkungannya, rumahnya, dan jurusannya. Mereka, ya mohon maaf, bukan berarti mengabaikan sosialisasi, mereka punya antusiasme yang tinggi. Untuk masuk di mana, bagaimana, dan sebagainya. Dan kami juga tetap melakukan sosialisasi dengan berbagai cara melalui media-media pemerintah Pemda yang kami miliki, melalui sosial media, melalui bantuan orang tua, guru, dan semuanya, termasuk pemerhati pendidikan. Alhamdulillah tahun ini jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Akan kita meyakini ini satu formula di Jakarta yang baik, yang mudah-mudahan bisa dapat menjadi contoh pilot project dan dapat ditiru kalau daerah-daerah lain bagaimana Jakarta mengatur pendidikan secara baik. Baik. Terakhir, antusiasme yang tinggi dari orang tua murid dan juga dari para siswa itu tadi Anda sudah mention ya Pak Wagub, tapi ternyata persoalan klasik itu muncul karena jumlah sekolah negeri di DKI Jakarta itu tidak sebanding dengan jumlah muridnya. Apakah kemudian itu akan menjadi evaluasi bahwa sekolah negeri di DKI ini harus ditambah? Karena itu yang kemudian salah satu persoalan klasik yang menyebabkan PPDB itu selalu menjadi masalah, Pak. Jadi begini Mbak Nana dan pemirsa, ya, sekolah itu ada dua, sekolah negeri dan sekolah swasta. Ya. Dalam rangka membangun satu kota, satu bangsa, ya semuanya harus diatasi, ditangani oleh pemerintah. Kita membagi peran, ya. Jadi kita tidak punya niat tujuan ingin semua sekolah di Jakarta ini menjadi sekolah negeri. Justru kita ingin sekolah negeri dibatasi. Kita ingin melakukan pemberdayaan teman saudara kita kepada pihak swasta supaya sekolah-sekolahnya juga semakin baik, menjadi sekolah-sekolah yang berprestasi, yang menghasilkan siswa-siswa yang baik. Kemudian juga kita ingin swasta-swasta ini hadir, memberikan kontribusi yang baik bagi pendidikan di Jakarta khususnya. Jadi sekali lagi memang jumlah sekolah
kami tidak ingin semua sekolah negeri di Jakarta. Justru sekolah negeri kita batasi, yang ada sudah lebih dari cukup. Kita harus memberi kesempatan peran serta dari pihak swasta untuk terlibat aktif, berkontribusi dalam bidang pendidikan. Nah, peran kami apa? Peran kami membantu sekolah-sekolah swasta dalam rangka meningkatkan kualitas gurunya, kualitas pendidikannya, kurikulumnya, siswanya, fasilitas harapan itu nanti yang akan kami tingkatkan. Jadi kami ingin sekolah-sekolah swasta yang ada bisa lebih baik dari sekolah-sekolah yang negeri. Semua sekolah negeri yang ada di Jakarta kita akan tingkatkan menjadi sekolah yang lebih baik. Nanti teman-teman adik-adik kita juga tidak semua harus memaksakan sekolah negeri. Karena banyak sekolah swasta di sekitar rumah juga yang berprestasi dan baik. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana solusi jangka panjang soal polemik penerimaan peserta didik baru. Semoga tidak menjadi persoalan klasik yang terus berulang setiap tahunnya sehingga tidak merugikan orang tua murid dan juga para siswa. Terima kasih sekali Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga juru bicara Forum Orang Tua Murid SMP Dewi Julia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Semoga sehat selalu Bapak dan juga Ibu.